Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Nama saya Amalia Farah. Halo, nama saya Dinda Yogosuma. Nama saya Sinta Febrianti. Nama saya Yolanda Putri. Saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat dari kesehatan mental. Setiap orang memiliki kesehatan mental yang sama pentingnya harus dijaga seperti kesehatan fisik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana manusia dapat memahami dan mengetahui apa saja potensi yang ada dalam diri mereka sendiri, dan mereka dapat mengatasi tekanan normal yang ada dalam kehidupan, serta dapat berfungsi secara produktif, bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitas mereka. Kesehatan mental adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk mengganti kondisi mental. Padahal kondisi mental dan kesehatan mental adalah dua hal yang sangat berbeda. Kesehatan mental adalah kondisi mental yang sehat, dan kondisi mental adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi suasana hati, cara berpikir, dan cara manusia mengambil keputusan dan cara mereka berinteraksi terhadap manusia lain. Contoh dari kondisi mental adalah depresi, gangguan kecemasan, bipolar, skizofrenia, dan lain-lain. Namun kondisi mental dapat dirawat atau dapat diobati dengan perawatan atau dengan perhatian dari keluarga atau orang-orang terdekat. Seseorang yang mengalami kondisi mental dapat disembuhkan atau dapat dirawat dengan cara tersebut, dan kemudian dengan seiring berjalannya waktu, orang tersebut akan mengalami penyembuhan atau dapat memiliki kesehatan mental yang bagus seperti semula. Kesehatan mental sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kesehatan mental ini adalah banyak pengaruhnya dalam kita berinteraksi dengan manusia lain, dalam mengambil keputusan atau bertindak. Jadi kita harus memiliki kondisi kesehatan mental yang baik. Dan kemudian saya akan menjelaskan berbagai manfaat dari kesehatan mental. Seseorang yang memiliki kesehatan mental dapat mengambil keputusan yang benar, dapat berinteraksi dengan manusia lain secara baik dan benar, dan mampu bermanfaat bagi manusia lain. Manfaat lain dari kesehatan mental adalah seseorang dapat merasa senang, bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Manusia juga dapat bangkit dari kesalahan atau masalah yang ada dalam kehidupan mereka jika mereka memiliki kesehatan mental yang baik. Nama saya Sinta Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan mental. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental, yaitu 1. Katakan hal positif pada diri sendiri. Suatu penelitian menunjukkan bahwa cara berpikir positif tentang diri sendiri dapat memiliki efek yang sangat besar bagi kesehatan mental kita. Begitupun sebaiknya jika kita terlalu banyak berpikir negatif, akan membiasakan diri untuk selalu berpikir negatif, itu akan merusak kesehatan mental kita. Selanjutnya, olahraga yang cukup. Jika kita melakukan olahraga yang cukup, tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati. Jadi olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan mental, karena selain kita menjadi sehat,
badan menjadi lebih bugar, badan juga mengeluarkan endorfin, yaitu salah satu zat yang bikin suasana hati menjadi lebih baik, mood lebih baik, dan sebagainya. Jika dalam masa pandemi seperti ini, memang kita tidak diperbolehkan untuk olahraga jarak dekat atau dengan skala besar dengan bertemu banyak orang-orang. Kita dapat melakukan olahraga tersebut di rumah dengan cara seperti menaiki tangga, naik turun tangga bolak-balik, atau melakukan senam di rumah, dan itu bisa dilakukan selama 30 menit untuk menjaga kesehatan mental kita. Selain itu juga, olahraga juga membuat badan kita semakin sehat dan meningkatkan imun kita tentunya. Penyebab gangguan mental. Penyebab gangguan mental sendiri di sini ada dua, yaitu gangguan mental faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis itu sendiri bisa disebut sebagai gangguan mental organik atau sudah ada dalam seseorang yang memiliki gangguan mental tersebut, dan faktor psikologis yaitu faktor dari luar. Faktor biologis ada gangguan pada fungsi sel syaraf otak, infeksi misalnya akibat bakteri, dan kelainan bawaan atau cedera pada otak. Selain itu, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental juga mempengaruhi, karena faktor genetika, sehingga turun-temurun akan menurunkan suatu gen yang menyebabkan gangguan mental tersebut. Lalu selanjutnya ada kekurangan nutrisi. Ya, di sini memang sangat penting nutrisi yang diberikan pada saat ibu hamil. Kenapa ibu hamil harus terpenuhi nutrisinya? Yaitu karena memang si janin membutuhkan, dan juga ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besok kesehatan mental yang akan datang di bayi tersebut gitu. Dan selanjutnya faktor psikologis. Faktor psikologis atau faktor dari luar seperti peristiwa traumatik atau kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, benar sekali. Di sini mengapa kekerasan dan pelecehan seksual itu sangat dilarang, karena di sini mengakibatkan traumatis yang sangat tinggi, sehingga jika seseorang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan dia tidak dapat menerima atau merasa tertekan dengan hal tersebut, itu akan menjadikan pikiran negatif yang terus-menerus akan berputar di otaknya, sehingga peristiwa tersebut akan terbayang-bayang dan menjadikan gangguan mental. Selanjutnya ada dampak gangguan mental. Yang pertama, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Artinya seseorang ini memiliki amarah yang sangat besar terhadap hal-hal yang sepele. Orang ini juga tidak bisa membedakan mana hal yang buruk dan mana hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah menyakiti diri sendiri. Orang yang mengalami gangguan jiwa akan menyelesaikan masalah dengan menyakiti dirinya sendiri. Contohnya, mereka bisa melukai dirinya sendiri atau memukulkan diri kepada benda-benda yang sangat kuat, sehingga dengan cara itu mereka bisa membuat pikiran mereka menjadi tenang. Yang ketiga ada mood swing. Mood swing ini sama seperti perubahan suasana hati yang sangat cepat. Misalnya seseorang sedang bahagia, tiba-tiba mereka menjadi sedih. Itulah mood swing. Yang terakhir itu adalah merasa ketakutan yang berlebihan. Orang yang merasa ketakutan berlebihan tanpa memulai menyelesaikan masalah terlebih dahulu cenderung sulit untuk membedakan mana hal yang buruk untuk dilakukan dan mana hal yang baik untuk dilakukan. Selanjutnya ada macam-macam gangguan mental. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan akan merasa ketakutan yang sangat hebat.
dan akan terjadi perubahan fisik, yaitu seperti detak jantungnya menjadi cepat, berkeringat, pusing, atau sulit berkonsentrasi pada suatu objek. Yang kedua ada gangguan suasana hati. Seseorang yang mengalami gangguan suasana hati ini akan merasa sedih terus-menerus ataupun perasaan senang yang terus-menerus. Contohnya fase pramenstruasi atau depresi karena penyakit fisik. Yang ketiga ada gangguan psikotik. Orang yang mengalami gangguan psikotik ini termasuk gangguan jiwa yang sangat parah karena menyebabkan munculnya pemikiran dan perspektif yang tidak normal. Gejalanya berupa halusinasi dan delusi, mempercayai hal-hal yang tidak akan terjadi, dan merasakan sesuatu hal yang tidak ada. Kemudian yang keempat ada gangguan makan. Seseorang yang mengalami gangguan makan ini merupakan penyakit yang sangat serius atau bahkan fatal karena akibat gangguan dari perilaku makan seseorang. Gangguan ini misalnya makan berlebihan, kemudian dikeluarkan paksa, misalnya muntah, kemudian makan berlebihan dan sulit dihentikan, kemudian menganggap dirinya kelebihan makan padahal tidak. Yang kelima ada gangguan obsesif kompulsif. Gangguan ini dapat mendorong orang melakukan sesuatu berulang kali. Contohnya orang yang ketakutan terhadap kuman, dia dapat mencuci terus-menerus tangannya atau anggota tubuhnya yang lain. Kemudian yang keenam ada gangguan impuls dan kecanduan. Gangguan ini dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Contohnya, dia bisa menghidupkan api hingga terjadi kebakaran, kemudian mencuri, kemudian kecanduan narkoba. Yang ketujuh ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini membuat orang yang mengalaminya menjadi memiliki pikiran atau perasaan yang berbeda daripada orang lain. Contohnya, mengabaikan perasaan atau mengabaikan kebutuhan orang lain, kemudian memanipulasi orang lain untuk kebutuhan sendiri, dan tidak merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang kedelapan ada gangguan pasca trauma. Gangguan ini dialami oleh orang yang trauma akan suatu kejadian yang sangat menyedihkan, contohnya kematian atau pelecehan seksual, pelecehan fisik. Intinya suatu kenangan yang sulit dilupakan atau sangat menyakitkan bagi diri seseorang. Yang terakhir ada gangguan disosiatif. Gangguan ini merupakan gangguan kejiwaan parah atau perubahan dalam ingatan, kesadaran, dan identitas diri mereka dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, identitas kepribadian ganda. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut adalah kesehatan mental dapat dijaga melalui beberapa hal. Gangguan mental terjadi karena beberapa faktor. Dan dampak dari gangguan mental itu sendiri ada berbagai macam, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dampak dari yang berat ini adalah mulai dari hanya menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Kesehatan mental sangatlah penting untuk dijaga, terutama kita sebagai remaja harus pandai untuk mengelola emosi kita agar kesehatan mental kita tidak terganggu. Jika kesehatan mental kita terganggu, bukan hanya kita saja yang tidak nyaman, tetapi orang-orang di sekitar kita juga akan merasa tidak nyaman. Keluarga kita juga akan merasa khawatir karena berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari gangguan mental itu sendiri. Untuk menjaga kesehatan mental kita dapat melakukan beberapa hal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Salah satunya adalah dengan curhat ke teman dekat kita. Kita juga tentunya harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberi kesehatan. Dan tentunya kita harus bersyukur atas apapun yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita.
Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.